li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang dia menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Jadi ini tidak ada khilaf. Menyembelih untuk berhala, untuk setan dan sebagainya, persembahan, maka itu haram. Bahkan ada sebuah asar dari Salman Al-Farisi. Beliau katakan, dakhala rajulun al-jannata fi dzubab. Ada seorang laki-laki masuk surga karena seekor lalat. Wa dakhala rajulun an-nara fi dzubab. Ada seorang lelaki pula yang dia masuk neraka karena seekor lalat pula. Maka ditanyakan kepada Salman ini, bagaimana bisa? Maka kata Salman, marra rajulani ala qaumin lahum sonam. Ada dua orang lelaki lewat suatu kaum yang mereka punya berhala. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak boleh seseorang lewat dari situ, melewati kaum itu, kecuali mereka harus berkorban sesuatu untuk berhala itu. Jadi harus sajen dulu baru boleh lewat. Kalau berhala sekarang sajennya bukan tanaman tapi angpau. Baru bisa tanda tangan kalau ada sajennya dulu, amplopnya. Faqalu li ahadihima, mereka berkata kepada salah satu keduanya, qarrib. Ya berkorbanlah. Sembelihlah sesuatu untuk ini, untuk berhala ini. Untuk Tuhan kami. Kata dia, laisa indi syai'un. Aku enggak punya apa-apa. Mereka katakan qarrib walau dzubaban. Bertakorublah walaupun hanya dengan sesajennya itu seekor lalat. Faqarraba dzubaban, maka dia berkurban dengan seekor lalat. Qala fakhallu sabilahu. Kaum itu kemudian membiarkan orang ini lewat. Qala, maka Salman katakan, fadakhalan nar, maka kelak dia akan masuk neraka. Sementara yang masuk surga dia enggak mau berkorban dengan seekor lalat itu, hingga dia akhirnya dibunuh. Dan kata Salman, dia akan dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ini di dalam kitab Az-Zuhdu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ini perlu hati-hati, urusan akidah ini urusan nyawa. Harus tegas, tegas. Walaupun nggak harus ngegas. Tegas nggak identik dengan ngegas. Ringkasnya begini kalau menyembelih itu ya. Menyembelih itu bisa niatnya bertakarrub kepada Allah. Ini sama-sama takut dengan sesuatu misalnya. Ini di rumah saya ini ada penunggunya. Maka dia sembelih sesuatu. Kalau niatnya dia takarrub kepada Allah. Terus minta kepada Allah perlindungan dari jin atau setan atau penunggu rumah itu. Kemudian dagingnya dia jadikan makanan untuk selamatan misalnya. Maka ini sebetulnya nggak apa-apa, boleh begitu. Walaupun ada tadi rasa takut terhadap gangguan setan. Tapi dia sembelihnya untuk Allah, untuk takarrub kepada Allah, memberikan makan orang-orang sekitar sebagai bentuk wasilah, wasilah doa dia minta perlindungan dari Allah. Ini boleh, menyembelih begitu. Dan kita lihat para ulama dulu itu sepertinya mengarahkan kebiasaan sesajen itu ke sini. Jadi diganti selamatan, makanya banyak kadang selamatan ini, selamatan itu. Itu sepertinya bentuk transformasi dari budaya yang dulu sajen-sajen itu. Kalau untuk dimakan orang nggak masalah. Kemudian yang kedua, kalau dia menyembelih itu niatnya memang ditujukan untuk si penghuni rumah, misalnya makhluk halus, dapat wangsit tuh sembelih ayam hitam, letakkan di pojokan rumah misalnya, dia turuti itu, maka itu syirik, bisa kafir kalau dia yakin bahwasanya itulah satu-satunya cara terhindar dari bahaya. Dia merasa baru bisa selamat kalau melaksanakan
wangsit itu, maka ini terjatuh ke dalam kesyirikan. Na'udzubillah. Yang kedua, tetap haram jika masih yakin Allah juga yang menghindarkan dari bahaya. Tapi dia itu sembelih demi memenuhi permintaan tadi. Ini haram. Niat itu punya peran di sini di dalam menentukan ini sembelihan ini benar apa enggak. Yang kedua, kalau memberikan sesajen. Yang pertama dilihat lagi niat ini. Kalau sedekah kepada hewan maka perlu dilihat yang diberikan itu memang pakan hewan atau tidak. Ya, kalau memang yang diberikan itu pakan hewan, ya sedekah. Ini misalnya pelet ikan tabur, atau ngasih sesajen isinya kepala ikan kering diletakkan di bawah tangga. Untuk siapa? Untuk kucing. Ya nggak masalah kalau begitu, karena niatnya sedekah ya. Tapi kalau yang diberikan ini tidak umum, ya, maka ini bisa jatuh kepada haram. Sesajen untuk apa? Kasih makan binatang. Yang disediakan apa di situ? Ada kopi pahit, ada rokok. Kalau rokok itu binatang apa yang merokok ya? Maka niat seperti itu nggak memberi pengaruh. Nah, kalau niatnya itu meminta perlindungan kepada jin, dia yakin jin itu yang bisa menyelamatkan dia, maka itu bisa syirik. Ini bisa kita lihat ya, misalnya di dalam kitab Nihayatul Muhtaj ya. Ini yang sering dijadikan alasan, oh kalau gitu sajen boleh aja asal niatnya itu betul. Yakni niatnya sedekah. Imam Romli memang mengatakan, tapi ini babnya sebetulnya bukan bab sesajen, tapi bab menyia-nyiakan harta. Dipakai, dicomot perkataan ini untuk dalil sesajen, nggak cocok. Kata Imam Romli, fama yaqaul an, apa yang terjadi sekarang ini, min ramyil khubzi fil bahri. Dari orang misalnya melempar roti ke laut, li tayril ma wassamaki, untuk binatang laut dan ikan, lam yahrum, maka itu tidak haram. Ya, buang roti ke laut, tapi diniatkan untuk memberikan makan ikan. Wa in kana lahu qimah, walaupun roti itu ada nilainya. Li'annahu qurbah, karena itu adalah bentuk qurbah. Ya, yakni pendekatan diri kepada Allah. Sedekah ke hewan enggak apa-apa. Bagus. Wa mislu dzalika ma law ramahu liyasida bih. Dan yang seperti itu juga andai dia lempar itu untuk berburu, untuk memancing ikan supaya mendekat, setelah dekat dia tangkap ikannya. Wa illam yakun saiduhu qurbah, walaupun berburu ikan itu bukan termasuk pendekatan diri kepada Allah. Kenapa itu jadi tidak mengapa? Li'annahu gharadun sahih. Karena itu adalah tujuan yang dibenarkan, yang sah menurut syariat. Jadi ungkapan ini yang digunakan dalil untuk membolehkan sesajen asal diniatkan memberi makan apa begitu, ini nggak cocok. Nggak cocoknya dari dua hal tadi. Pertama, ini membahas bab menyia-nyiakan harta. Yang kedua, ini roti. Roti memang bisa dimakan ikan. Tapi kalau sajennya model begini, rokok ya, adalah ikan yang makan rokok gitu, nggak bisa. Atau uang. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di kitab beliau, judulnya kitab Tuhfatur Raghibin, beliau mengoreksi adat yang berkembang di masyarakat Banjar, yakni adat sanggar dan pasilih. Waktu itu mungkin juga sudah ada sebagian orang yang melakukan upaya untuk membolehkan dengan cara mengatur niatnya. Beliau katakan di sini, atau kamu niatkan setan itu seperti anjing, maka kamu beri akan dia makan seperti memberi anjing. Jadi ada orang berkilah begitu.
Jadi kalau sajen itu kita niatkan memang untuk setan, tapi setan itu kita niatkan, kita anggap seperti anjing, sehingga kita memberi makan anjing. Dan telah termaklum bahwasanya berobat dan memberi makan anjing itu pekerjaan harus. Harus di sini maknanya boleh. Kalau harus sekarang kan maknanya wajib. Tiada haram, enggak haram. Dan demikian itulah sanggar. Sanggar itu upacara tolak balak dalam adat orang Banjar. Makanya ada istilah menyanggar banua. Dan pasilih. Pasilih itu juga sama, mirip dengan tolak balak. Maka ada istilah membuang pasilih, membuang sial. Caranya dengan memberikan tadi sesajen. Apabila diniatkan dengan niat yang tersebut itu, masang sajen untuk membuang sial itu berarti niatnya berobat. Kalau masang sajen untuk tadi menyanggar menolak bala itu diniatkan ini memberi makan setan. Setan itu kan seperti anjing. Memberi makan anjing kan nggak apa-apa. Maka beliau jawab di situ bahwasanya yang demikian itu sekali-kali tiada memberi faedah. Jadi niat tadi nggak ada faedahnya karena tiada menghilangkan haramnya tabdzir. Jadi masuk dalam kategori tabdzir yang di dalam Nihayatul Muhtaj tadi itu membuang-buang harta tadi. Dan mengikuti setan. Setan dikasih makan dan haram bid'ah. Pertama menyia-nyiakan harta, yang kedua ngikuti setan, setan dikasih makan. Yang ketiga bid'ah. Beliau sebut ini bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Maka kata beliau, banding yang demikian itu seperti orang yang membunuh orang dengan tiada sebenarnya diniatkan membunuh tikus. Jadi ini dibandingkan dengan orang yang membunuh orang lain, ya, tapi niatnya membunuh tikus. Atau diniatkan akan jadi obat sakit hati umpamanya. Kata beliau, orang bunuh orang, ini saya nggak bunuh orang, saya niatnya bunuh tikus. Atau kalau diniatkan orang juga, ini niatnya bukan membunuh kok, ini niatnya mengobati sakit hatinya. Kalau sudah mati kan sudah nggak sakit lagi. Dan seperti orang yang zina, ya, diniatkan jima dengan istrinya atau akan jadi obat sakit pinggang umpamanya, maka itu tidak ada mengubah hukum tersebut. Ini di dalam Tuhfatur Raghibin. Kalau memang mau sodakoh nggak apa-apa sodakoh. Mau menyembelih silakan sembelih. Tapi niatkan untuk Allah Ta'ala dan salurkan sesuai dengan ketentuan syariat. Undang tetangga-tetangga untuk makan. Atau kasihkan, nggak apa-apa. Atau seperti masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, beliau menyebarkan biji-bijian, ya, ke daerah-daerah pegunungan untuk mengasih makan burung pada masa musim salju. Saat mereka mungkin kekurangan makan, disediakan itu. Kalau itu dikatakan sajen, maka itu sajen yang boleh. Karena yang disebar memang makanan burung untuk burung. Nah, kalau pemanfaatan sesajen seperti apa? Kalau sembelihan itu memang diniatkan untuk setan, maka haram dimakan. Kalau itu bagian dari sembelihan untuk Allah dan selamatan, maka halal. Maksudnya orang nyembelih kambing warna hitam, niat memang selamatan, minta perlindungan Allah dari godaan atau gangguan makhluk halus misalnya. Kemudian kepalanya diletakkan di bawah pohon, maka kepala tadi itu tetap halal dan sembelihan tadi tetap halal. Kemudian kalau hewan hidup, buah dan makanan yang zatnya halal, maka sesajen seperti itu tetap halal. Jadi nggak usah ditendang tadi itu. Ada buahnya ambil, ada uangnya ambil juga, itu nggak apa-apa.
Anggap aja sampean mewakili jin. Ini sudah kita tunggu-tunggu, jinnya nggak mengambil, kita ambil. Kalau seperti itu nggak apa-apa. Sesajen itu bisa dimanfaatkan asal bukan sembelihan yang haram. Itu dianggap ya harta yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Dan termasuk juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau itu mengambil harta yang jadi sesajen di dalam perbendaharaannya berhala Lata. Kemudian waqadha minha daina Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Dari harta itu diberikan beliau kepada Urwah bin Mas'ud untuk membayar hutang. Jadi beliau tidak menghitung harta itu kan peruntukannya untuk Lata. Kenapa diberikan kepada Urwah? Beliau tidak anggap itu sebagai sesuatu yang haram. Itu terkait dengan pemanfaatannya. Terus bagaimana seharusnya negara melihat hal ini? Negara ini harusnya menjadi pihak yang mendidik dan mencegah upacara-upacara, ritual-ritual yang seperti itu. Ini kata Syekh Arsyad Al-Banjari di dalam Tuhfatur Raghibin halaman 16. Jadi bukannya malah mengompori, bukan. Hendaknya hal-hal itu kalau itu terjadi di tempat umum hendaknya dihilangkan upacara-upacara begitu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali itu urusan agama lain di tempat-tempat mereka pribadi, ada sesembahan, ada sesajen di tempat ibadah mereka, itu tidak boleh diganggu gugat. Atau di komunitas mereka sendiri. Karena Rasulullah katakan sebagaimana yang tadi juga di rekaman tadi itu ada betulnya juga, yakni Rasulullah itu melindungi orang-orang Nasrani, Yahudi maupun Majusi. Warga negara itu tidak dipaksa dalam masuk Islam. Tapi mereka tidak kemudian bebas melakukan kemaksiatan di tengah-tengah kaum muslimin. Tengah-tengah umum begitu tidak. Rasulullah katakan, "Man kana ala yahudiyatihi aw nasraniyatihi fa innahu la yuftanu anha." Siapa yang dia itu tetap berada pada keyahudian maupun kenasraniannya, maka dia tidak boleh diganggu dari keyakinannya itu. Itu bentuk peraturan umum, ya. Peraturan umum untuk siapa saja warga negara. Mereka tidak diganggu urusan agamanya. Itu betul. Apapun agamanya mereka tidak diberi beban. Baik kafir muahid itu bukan warga negara tapi negaranya ada perjanjian dengan kaum muslimin, mereka ada di negara kita, mereka nggak boleh dikasih beban yang membuat mereka payah. Yang melakukan itu akan bermusuhan dengan Rasul. Memang itu riwayatnya betul. Tapi untuk tadi bangun gereja dan urusan-urusan seperti ini ada hal-hal khusus. Ini ada cerita di Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir. Jadi ketika Khalifah Umar itu berhasil menaklukkan Mesir. Mesir waktu itu masih biasa memberikan sesajen kepada Sungai Nil, penduduk di sana itu. Kemudian Amr bin Al-As itu melarang pemberian sesajen itu. Dan setelah dilarang ternyata Sungai Nil ngambek. Gak keluar airnya. Gak ada dikasih sajen. Jadi kadang ujian itu bisa begitu. Allah kasih memang kemampuan untuk bikin sakit. Bisa jadi atas izin Allah. Sehingga akhirnya penduduk mengadu kepada Amr bin Al-As. Kalau begini terus, ini berbulan-bulan gak ada air, gak bisa hidup kita di sini. Mau pindah mereka. Kata Amr bin Al-As, jangan. Kita surati dulu Amirul Mukminin. Gimana perintahnya? Kalau memang suruh masang sesajen, kita pasang. Akhirnya disurati Umar. Dibalas oleh Umar. Yang engkau lakukan sudah betul. Stop itu sesajen kepada Sungai Nil. Sebagai gantinya ini lemparkan surat saya ini kepada Sungai Nil. Mau dilemparkan dibuka dulu. Rupanya kepo juga ini Amr bin Al-As. Apa isinya ini? Akhirnya dibaca itu isinya. Min Abdillahi Umar Amiril Mukminin. Dari hamba Allah Umar
Amirul Mukminin, ilani li ahli Misr, kepada Nil penduduk Mesir. Jadi Umar ini memang ini diantara karomah beliau. Sampai sungai aja diperlakukan seperti rakyat. Bumi diperlakukan seperti rakyat. Sehingga ketika bumi dianggap bersalah, dicambuk oleh Umar. Pernah kan itu di Madinah terjadi gempa, oleh Umar dia cambuk itu. Ya, kata Umar, diamlah, alam adil alaik, bukankah aku ini sudah berlaku adil kepada engkau? Dicambuk dan diam itu, buminya diam, nggak pernah gempa lagi. Tapi itu Umar ya, kalau kita mungkin Umar yang ada di Indonesia ya, melakukan itu, masalahnya adil atau enggak. Amma ba'd, ya, kata Umar kepada Sungai Nil di surat itu. Fa in kunta innama tajri min kibalika wa min amrika fala tajri. Kalau engkau itu wahai Sungai Nil, engkau itu mengalir karena kemauan engkau sendiri, maka enggak usah ngalir sekalian. Udah enggak usah ngalir. Fala hajatan lana fika. Kami enggak berhajat kepada engkau wahai Sungai Nil. Wa in kunta innama tajri bi amrillahil wahidil qahhar. Adapun kalau engkau itu mengalir atas kehendak perintah Allah, Zat yang Esa dan yang Maha Perkasa, wa huwallazi yujrika, dan dialah yang mengalirkan engkau, fanas'alullaha ta'ala ayyujriyaka. Maka kami memohon kepada Allah untuk mengalirkan air sungai engkau itu. Enggak lama kemudian besoknya itu sudah naik 16 hasta itu Sungai Nil itu. Ini di Bidayah wa Nihayah. Memang di dalam riwayatnya itu ada Ibnu Lahiyah. Yang Ibnu Lahiyah ini oleh para ahli hadis dianggap lemah memang ya. Tapi ini kalau bukan untuk menentukan hukum, maka riwayat seperti ini layak saja disampaikan.